Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Devina Regita Nur Adindasari, NIM 23071900063, dan teman saya Nura Mila Husna, NIM 23070190027, akan menerangkan materi mengenai graf isomorfik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari graf isomorfik itu sendiri. Nah, apa sih graf isomorfik itu? Jadi, graf isomorfik merupakan dua buah graf yang sama, tetapi secara geometri berbeda. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dua graf dapat dikatakan isomorfik jika memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Dan yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, perlu diketahui bahwa ketiga syarat tersebut belum cukup menjamin bahwa kedua graf itu isomorfik. Untuk menunjukkan bahwa kedua graf isomorfik, maka dapat dilihat dari matriks ketetanggaan kedua graf tersebut sama. Di sini saya memiliki sebuah contoh, dapat dilihat terdapat dua buah graf, yakni graf F1 dan graf F2. Nah, untuk menyatakan apakah dua buah graf itu isomorfik atau tidak, kita dapat memeriksa apakah dua graf ini memenuhi ketiga syarat yang telah disebutkan di atas. Yang pertama, kita akan melihat apakah kedua graf ini memiliki jumlah simpul yang sama. Pada graf F1, dia memiliki 4 buah simpul, yakni simpul A, simpul B, simpul C, dan simpul D. Sedangkan pada graf F2 juga memiliki 4 buah simpul, yakni simpul E, simpul F, simpul G, dan juga simpul H. Sehingga syarat yang pertama terpenuhi. Yang kedua, kita akan melihat apakah dua graf ini juga memiliki jumlah sisi yang sama. Pada graf F1, dia memiliki 5 buah sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi DA, dan sisi AC. Sedangkan pada F2, dia juga memiliki 5 buah sisi yang sama, yakni sisi EF, FG, GH, HE, dan juga EG. Sehingga syarat kedua juga terpenuhi. Selanjutnya kita akan melihat apakah kedua graf ini memiliki jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Pada graf F1, simpul A dan simpul C ini memiliki derajat 3. Sedangkan pada F2, simpul E dan simpul G ini juga memiliki derajat 3. Dan pada F1, simpul B dan simpul D ini memiliki derajat 2. Sedangkan pada F2, simpul F dan simpul H ini juga memiliki derajat 2. Sehingga syarat yang ketiga ini terpenuhi. Nah, karena kedua graf ini telah memenuhi ketiga syarat yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua graf ini merupakan graf yang isomorfik. Lalu penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nura Mila Husna. Selanjutnya, bersama saya Nura Mila Husna, NIM 23070190027. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dua buah graf yang saling isomorfik. Tadi bersama Mbak Dinda sudah dijelaskan bahwa gambar pertama merupakan dua buah graf yang saling isomorfik. Nah, tapi setelah kita perhatikan lagi, tiga syarat yang ditentukan itu tidak menjamin bahwa kedua graf itu saling isomorfik. Sekarang kita buktikan pernyataan tersebut. Dengan dua gambar graf ini, kita buktikan syarat yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. G1
mempunyai jumlah simpul yaitu 6 simpul. Ada simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, E, dan F. G1 mempunyai 6 simpul. G2 juga mempunyai 6 simpul, yaitu simpul G, simpul H, simpul I, simpul L, simpul J, dan simpul K. Yang kedua, syarat yang kedua mempunyai jumlah sisi yang sama. Gambar 1 atau graf 1 mempunyai 15 sisi. AB, BC, CD, DE, dan DF. Sisi. Kedua juga mempunyai 5 sisi, yaitu GH, HI, IJ, JK, dan IL. Syarat yang ketiga mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Kita lihat di graf 1 ada 3 simpul yang berderajat 1. Apa saja? Yaitu A, E, dan F. Nah, di graf 2 juga terdapat 3 simpul berderajat 1, yaitu G, L, dan K. Selanjutnya ada 2 simpul yang berderajat 2. Kita perhatikan ada 2 simpul yang berderajat 2, yaitu di graf 1 ini ada B dan juga ada C. Nah, yang di graf 2 ada H dan juga ada C. Selanjutnya ada 1 simpul berderajat 3. Kalau di graf 1 ini ada D, kalau di graf 2 ini ada I, karena dia ke L, ke C, dan juga ke H. Nah, berarti ketiga syarat ini telah terpenuhi. Namun, bila kita lihat dua gambar tersebut itu bukan merupakan graf isomorfik. Apa buktinya? Yaitu kita lihat bersama. Perhatikan D. D ini tidak bersesuaian dengan I. Kenapa tidak? Nah, kita lihat. Jika D ini bertetanggaan dengan 2 simpul berderajat 1, yaitu E dan F, dan juga bertetanggaan dengan 1 simpul berderajat 1, yaitu C. Namun, dalam graf 2 ini, I bertetanggaan dengan 1 simpul berderajat 1, yaitu L, dan juga 2 simpul yang berderajat 2, H dan J. Jadi, dalam hal ketetanggaan dan kesesuaian, dua graf ini tidak terpenuhi. Nah, jadi ada syarat tambahan untuk bisa mengatakan dua graf itu saling isomorfik, yaitu mempunyai jumlah simpul yang sama dan memiliki ketetanggaan tertentu. Kita buktikan syarat tambahan itu. Tadi gambar 1 ini telah dibahas bersama Mbak Dinda bahwa kedua gambar ini juga sudah memenuhi 3 syarat yang telah ditentukan. Nah, untuk memeriksa ketetanggaan dua graf ini, kita buktikan menggunakan matriks ketetanggaan. Jadi kita tulis dulu matriksnya. Matriks F1 bisa ditulis dengan AF1. A, B, C, D. Di sini ada A, B, C, dan D. A dengan A berarti 0, A dengan B bertetanggaan berarti 1, A dengan C bertetanggaan, A dengan C bertetanggaan berarti 1, A dengan D.
A dengan D tidak bertetanggaan, berarti 1. B dengan A, B dengan A, B dengan B dengan dirinya sendiri, maka 0. B dengan C bertetanggaan, maka 1. B dengan D tidak bertetanggaan, jadi 0. C dengan A bertetanggaan, maka 1. C dengan B bertetanggaan, berarti 1. C dengan C dengan dirinya sendiri, maka 0. C dengan D bertetanggaan, berarti 1. D dengan A, D dengan A bertetanggaan, maka 1. D dengan B tidak bertetanggaan, 0. D dengan C, D dengan C dia bertetanggaan, maka 1. D dengan D karena dengan dirinya sendiri, maka 0. Selanjutnya kita cari graf yang kedua, matriks graf kedua AF2. Matriks AF2 kita cari. ESGH, ESGH, E dengan dirinya sendiri, maka 0. E dengan F bertetanggaan, berarti 1. E dengan G, E dengan G, E dengan H, E dengan H, F dengan E bertetanggaan, maka 1. F dengan F 0, F dengan G, FG 1. F dengan H tidak bertetanggaan, maka 0. G dengan E, GE 1, GF, GF 1, G dengan H, G dengan G 0, G dengan H, G dengan H 1, H dengan E 1, H dengan F kita lihat tidak bertetanggaan, maka 0. H dengan G, H dengan G, H G 1, H dengan H berarti 0. Nah, kita perhatikan matriks ketetanggaan dua graf ini sama, maka dapat kita katakan bahwa kedua graf ini merupakan dua graf yang saling isomorfik. Jadi pada intinya ketika ada dua buah graf yang sudah memenuhi ketiga syarat ini, nah itu belum tentu kedua graf ini saling isomorfik. Jadi ada syarat tambahan, yaitu mempunyai simpul yang sama dan dengan ketetanggaan tertentu. Nah, jika kedua graf sudah memenuhi syarat ini, mempunyai simpul yang sama dan dengan ketetanggaan tertentu, maka sudah dipastikan bahwa kedua graf ini saling isomorfik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas ataupun salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.